Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You died for us and rose again for us. From the bottom of our heart, Lord, we praise you. We worship you. You bless every one of us, Lord, especially for our children, our youth. Let them grow in their faith, in their character, in their faithfulness, in worshiping you, in serving you, Lord. Be a good witness of you wherever you put them. You bless our teachers, Sunday school teacher, children and youth teacher. They can teach our children, our youth according to your truth, according to your love, and be a good example wherever you put them, Lord. Thank you, Lord. We praise your name. Teach us faithfully worship and love you because you love us first. We pray and we ask blessing in Jesus' name, our Lord, our Savior. Amen. Please be seated. Joyce dan kawan-kawan, thank you so much. Terima kasih. Lagu-lagunya sungguh meresap di hati kita. Amin. Ya, dan anak-anak kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Silakan ke kelas anak-anak ya. Ya. Bagi anak-anak yang nggak bisa terkontrol, saya minta orang tua menemani supaya guru bisa mengajar dengan baik. Bagi yang minggu lalu tidak hadir, ada nggak yang minggu lalu tidak hadir? Ya, sekali lagi selamat Paskah. Ini masih suasana Paskah. Saya rindu kalau Paskah itu boleh dirayakan 1 bulan. Seperti Natal begitu ya. Kebangkitan Kristus penting nggak? Sangat-sangat penting. Sampai kadang kita lupa. Kita lebih sering ingatnya Natal, ya kan? Mulai Desember awal sudah rame di mall. Tapi suasana Paskah di mall kok sepi-sepi aja ya. Nah, mungkin lain kali kita membuat suasana Paskah lebih ramai juga. Amin. Ya. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan masih dalam topik Paskah. Yesus makan ikan bakar. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih. Sebab Kau memberi kami firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Kami ingin belajar, kami mohon Tuhan membuka pikiran hati dan telinga kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini, pakai putri yang menerjemahkan dengan jelas dan benar. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 24. Ini lanjutan minggu lalu. Lukas 24, 36 sampai 48. Kita mengunyah pelan-pelan makanan rohani ini. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Lukas 24 mulai 36, 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Dia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng.
Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tes. Nah ini kan jelas ya, bagus sekali. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, saya membaca sebuah cerita di Indonesia. Suatu kali di Indonesia terjadilah mati listrik. Nah, Indonesia PLN, saudara, sering mati listrik. Ya, jadi tiba-tiba bisa gelap. Nah, ada seorang ibu namanya Ibu Panu Rata. Saya nggak tahu apakah benar panunya rata. Dia segera bangun, dia menuju ke dapur mencari lilin dan minyak untuk bisa menyalakan lampu teplok. Waktu dia sedang mencari itulah dia lihat sebuah bayangan gelap. Keluar dari dapur, kaget, terus berkelebat di luar, lari menuju ke pohon pisang. Dia kaget, wah ini apaan? Maling apa hantu? Dia segera ambil sebuah batu, dia lempar ke arah pohon pisang itu. Terdengar duk, tapi gak ada reaksi. Wah, dia kaget. Ini jangan-jangan hantu, bulu kuduknya mulai berdiri. Nah, orang dulu bilang kalau bulu kuduk berdiri, itu mungkin ada hantu. Saudara sering lewat kuburan, bulu kuduknya berdiri gak? Dia takut, dia segera kunci pintu dapur, dia lari ke kamarnya, dan dia masuk ke dalam mau naik ke atas ranjang. Dia kaget, suaminya gak di situ. Waduh, jangan-jangan suamiku diambil sama hantu. Makin takut, dia tutup wajahnya dengan selimut. Tiba-tiba pintu kamarnya diketok. Tok, tok, tok. Wah, dia makin kaget. Dia masuk. Siapa itu? Suaminya bilang, aku. Aduh, sakit banget. Kenapa sakit? Gak tahu, tadi kayaknya ada hantu melempar aku dengan batu. Ini cerita salah sangka. Suami pergi kencing dikira hantu. Istri melempar batu dikira hantu. Saya tanya saudara, ketika saudara ada dalam kegelapan, ada dalam keraguan, ada dalam ketidakpastian, ada dalam kebingungan, siapa yang saudara lebih ingat? Tuhan apa hantu? Tuhan apa hantu? Puji Tuhan. Murid-murid pada saat itu ada di dalam keraguan, ada di dalam ketakutan, ada di dalam kegelisahan, kebingungan. Yesus ini benar-benar bangkit gak? Dua murid dari Emmaus sudah balik. Tadinya mau kembali ke Emmaus, segera balik ke Yerusalem dan bertemu dengan murid-murid. Memberitahu, kami sudah melihat Tuhan yang bangkit.
Gak ada yang percaya. Diam-diam hanya Yohanes yang percaya. Yohanes abad pertama. Bukan Yohanes ini, tapi Yohanes ini juga percaya. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Saya bayangin itu pintu terkunci rapat, Yesus tembus dinding, masuk. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Tapi mereka mengira, Tuhan apa hantu? Hantu. Di dalam ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian masa depan, kegelapan hidup di bumi ini, manusia cenderung lebih ingat hantu daripada Tuhan. Itu sebabnya Yesus ingin muncul di tengah-tengah mereka dan menegaskan dan mengajar mereka. Kenapa Yesus harus menampakkan diri? Tujuannya cuma satu, supaya mereka percaya. Supaya murid-murid yakin bahwa yang bangkit itu Yesus, Tuhan, bukan hantu. Lalu Yesus berkata, ini aku, peganglah, rabalah. Ya. Ini bekas tanganku, kakiku yang terluka itu. Sebelumnya, waktu di kuburan, Yesus memanggil Maria, Maria sadar Yesus, Maria ingin pegang dia. Yesus bilang, no, don't touch me. Jangan pegang aku. Yesus gak izinkan. Sebab aku belum pergi ke Bapa. Tapi aneh di tempat ini Yesus bilang, peganglah, rabalah. Ini aku punya tulang, punya daging. Hantu gak punya tulang, gak punya daging. Jadi kalau saudara lihat bayang-bayang malam ada yang jalan punya tulang, punya daging, pasti bukan hantu. Jadi jangan membodohi diri sendiri, menakuti diri sendiri, mengatakan itu hantu. Jangan-jangan suamimu. Ada suami yang mirip hantu gak? Ada istri mirip hantu gak? Ada juga. Jadi kalau punya tulang, punya daging, bukan hantu. Yesus ngomong, ini aku, peganglah aku. Yang lain kali kita belajar kenapa waktu itu Yesus tidak mengizinkan Maria memegang dia. Sebab istilah pegang di situ punya arti yang beda. Ya, sepertinya ingin menahan dia, tidak boleh kemana-mana. Tapi di sini Yesus ingin membuktikan, aku bukan hantu. Aku Tuhan yang bangkit, ya, punya daging, punya tulang. Masih gak percaya? Yesus bilang ada makanan gak? Lalu mereka mengeluarkan, di sini terjemah ikan goreng, tapi yang lebih tepat ikan bakar. Mungkin waktu itu lebih sulit gorengnya, minyak lebih susah. Belum ada produk bimoli pasti, tapi kebanyakan bakar. Ikan bakar. Dan Yesus makan di depan mereka. Kemarin pulang malam saya tanya anak saya, udah makan nak? Udah, kamu makan apa? Ikan bakar, dia ketawa. Saya bilang, yang benar, saya akan khotbah Yesus makan ikan bakar, sekarang kamu makan ikan bakar. Enak, ikan bakar. Yesus ingin bilang, hantu tidak makan. Hantu tidak minum seperti kita. Jadi ini saudara penting kalau teman-temanmu, ya, saudaramu, familimu ada yang juga menyembah roh-roh orang yang sudah mati. Ya. Lalu menyajikan makanan, minuman, bilang sama dia, roh itu gak makan beginian. Ya. Makanan, minuman, ayam, jeruk, buah, enggak. Ini manusia hidup yang makan. Nah, jadi jelas roh itu berbeda dengan manusia yang punya darah daging. Yesus bangkit punya darah, daging, tulang, dan makan. Nah pertanyaan kita, apa maknanya Yesus makan ikan bakar? Seperti tema kita pada hari ini. Dua kebenaran penting. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah bukti historis yang konkret, yang nyata, artinya real, konkret, ya, secara fisikal, bukan spiritual, bukan abstrak,
Bukan roh yang gentayangan seperti hantu atau roh-roh jahat atau roh-roh orang yang sudah meninggal. Berbeda. Yesus bangkit secara fisikal. Tubuh kebangkitan yang kelihatan, yang nyata, yang bisa disentuh, diraba, dipegang, dan bisa makan. Seperti kita. Ya. Ini juga satu bukti secara historis bahwa hidup, pelayanan, kematian, kebangkitan Yesus di bumi ini bukan dongeng, bukan mitos, ya. Bukan kata orang, bukan mimpi, bukan hayalan, bukan halusinasinya murid-murid Kristus, bukan. Tapi real, nyata di tengah-tengah kita. Ada bukti sejarah yang tercatat. Ada kubur kosong yang nyata. Ada tubuh kebangkitan yang mulia, yang ajaib. Ajaib sekali. Ya. Seorang teolog dari Denmark namanya Søren Kierkegaard. Dia disebut bapak eksistensialis. Filsafat eksistensialis. Dia berkata, bukti sejarah tidak relevan lagi dengan iman kita. Bahaya sekali pengajaran dia kemudian melahirkan teologi subjektivisme. Yang hari ini juga beredar di banyak hamba-hamba Tuhan yang memulai pelayanannya dengan teologi suka-sukaku. Hati-hati, subjektivisme bukan lagi berdasar firman Tuhan. Juga teologi liberal. Salah satu contoh, seorang pendeta liberal berkata, apakah Yesus benar-benar bangkit secara sejarah? Itu tidak terlalu penting. Apakah Yesus bangkit secara fisikal? Itu gak terlalu penting. Yang paling penting adalah Yesus bangkit dan hidup dalam hatiku. Amin. Nggak berani amin, memang salah. Benar Yesus penting, hidup di dalam hati kita dan hidup kita, tapi kebenaran secara historis dan sejarah pun sangat-sangat penting. Teologi liberal telah memusnahkan bukti-bukti sejarah dan akhirnya muncul teologi mitologi. Mitos, itu Bultmann tokohnya dari Jerman. Mengatakan sejarah tidak relevan lagi. Gak usah pusing soal catatan sejarah. Yesus pernah bangkit secara fisik atau tidak. Yang penting Yesus hidup di dalam hidupmu, hatimu, dan hatiku. Sangat berbahaya. Teologi menjadi subjektif, tergantung. Suka-sukaku, kalau gue mau percaya ini suka-sukaku. Kamu gak ada urusan, suka-sukamu. Mari bangun teologi masing-masing. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini pengajaran sesat yang datang dari si jahat. Jelas ajaran liberal keliru, saudara. Bukti sejarah masih relevan dan sangat-sangat relevan bagi kita hari ini menjadi fondasi dasar iman Kristen yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Sebab itu selanjutnya Yesus menjelaskan soal catatan Alkitab. Itu sejarah, Mazmur penting. Taurat penting, kitab para nabi penting, itu basic, itu dasar yang kemudian menggenapkan perjanjian baru digenapkan berdasar ini. Yesus kasih mereka lihat nih, janji, PL itu perjanjian lama, lalu digenapkan di atas diri Yesus. Penting catatan kitab suci, pikiran mereka terbuka. Dan Yesus bilang hingga hari ini, ya, hingga seterusnya harus diberitakan dan kamu saksi. Sejarah membuktikan catatan tentang Yesus Kristus bukan hanya di Alkitab, bukan hanya di catatan perjanjian baru, seluruhnya 27 kitab. Plus catatan-catatan abad 1 sampai abad 4 hari ini terkumpul dokumen-dokumen kuno tentang Kristus berjumlah lebih dari 10.000 keping artefak catatan kuno yang harganya jutaan dolar, sangat-sangat berharga. Bahkan bagi saya itu harusnya harganya tak ternilai sebab tiada duanya.
Catatan sejarah tentang Yesus tiada duanya dibandingkan dengan siapapun di muka bumi ini. Puji Tuhan, kebangkitan Kristus adalah bukti sejarah yang sangat-sangat kuat dalam iman kita dan menjadi sebuah pedoman yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Jadi iman itu bukan lompatan ke dalam kegelapan yang tidak pasti. Itu liberal. Apa iman? Iman adalah kamu melompat di tempat gelap yang tidak pasti. Kita menolak definisi seperti itu. Iman adalah sebuah pegangan yang kuat berdasarkan catatan firman Tuhan dan sejarah yang menjadi kompas yang menentukan tujuan hidup kita dan memimpin perjalanan hidup kita. Andaikan saudara seorang pilot atau seorang nakoda kapal, di udara atau di laut itu menghadapi awan yang gelap, badai yang besar, angin. Gak bisa lihat, jarak pandang gak ada 10 meter, gak bisa lihat. Apa yang menjadi pedoman saudara? Alat navigasi, betul gak? Kompas. Alat navigasi di dalam kapal terbang dan kapal laut itu menjadi pedoman yang bisa diandalkan. Dengan hanya melihat itu, maka pilot dan nakoda bisa membawa kapal itu tiba dengan aman, selamat ke tujuan. Oh, kadang hidup kita di dunia seperti itu, saudara. Juga bisa melihat masa depan, seperti kadang-kadang gelap. Gak tahu, jangankan seminggu depan, besok aja gak tahu. Ya, dengan begitu banyak tantangan, ekonomi, keluarga, relasi, cobaan, godaan, daya tarik. Ada begitu banyak. You gak tahu mau pegang mana. Firman Tuhan dan kebangkitan Yesus, itu adalah dasar dan fondasi. Pegang Kristus yang sudah bangkit, percaya pada Dia, pegang firman-Nya yang tak pernah salah, catatan yang gak pernah salah, maka akan sampai ke tujuan dengan aman, selamat, dan bahagia. Tadi siapa yang nyetir List 60? Kami bertiga, saya, Esther, dan Mbak Tuti. Ya, sudah mulai kelihatan macet. Merah semua. Tadinya 71 tutup, ada accident, mau masuk ke 60, dia bilang masuk Phillip Branch, menurut GPS. Lalu saya lihat merah semua dan semua dibuang ke situ dan panjang sekali, mungkin 100 mobil. Saya lihat yang 60 kenapa biru, yang ini kenapa merah, ambil 60 saja. Gak usah ikut dia ke Phillip Branch. Begitu masuk ke 60, ternyata gak lama merahnya lebih panjang, saudara. 1,5 jam stuck kalau di situ. Nah, ini gara-gara apa? Tidak mau ikut pedoman. Jadi akhirnya gimana? Melanggar lalu lintas. Balik dengan lawan arah. Ini udah masuk ke 60, balik lagi saudara. Lawan arah, orang exit, kita enter. Rem itu orang exit, kita enter. Supaya bisa balik ke Phillip Branch. Baru tiba di sini 10.30. Kalau tidak 11.30 lebih. Pernah hidupmu seperti itu? Tuhan sudah bilang jangan maju. Ya, kamu maju, stuck saudara. Lalu udah stuck nangis, Tuhan kenapa begini? Padahal salah siapa? Salah sendiri. Ini loh saudara. Firman adalah pedoman, kadang gak mengerti. Kadang gak jelas, kadang gelap. Ya, walaupun teman telepon kasih jalan lain, matikan teleponnya. Firman lebih penting. Itu sebabnya tadi si Joyce dia kutip, jangan bersandar pada diri sendiri. Ternyata pendeta lebih bandel dari istrinya. Untung dia pinter.
Ya, pinter-pinter nekat sebenarnya, sebab melawan jalur lalu lintas. Itu bukan iman, itu nekat. Tapi Tuhan berbelas kasihan, sebab tidak mau saya terlambat. Ini contoh, kebangkitan Yesus itu adalah dasar, fondasi. Firman adalah dasar, fondasi iman kita. Sampai nanti perjalanan kita tiba di sorga. Sebab itu jangan takut, jangan gelisah, jangan ragu seperti para murid, jangan putus asa dalam menghadapi persoalan apapun. Kegelapan apapun, ketakutan apapun. Jangan takut, tapi pegang firman Tuhan, pegang kebangkitan Kristus itu. Maka saudara, kita semua, saudara dan saya akan mengalami ayat 36. Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Setiap kali Yesus menampakkan diri, dia mulai dengan kalimat ini, damai sejahtera bagimu. Sebab murid-murid gak ada damai, gak ada ketenangan, ketakutan, kegelisahan. Dia katakan ada aku hadir, maka ada damai sejahtera bagi kamu. Amin. Jadi jangan cenderung kepada hantu, tapi cenderung kepada Tuhan. Saya baca sebuah cerita di Florida, ada seorang bapak yang kaya raya. Saya suatu hari harap bisa mengunjungi sebuah desa di sana. Dia bukan hanya kaya raya, yang biasanya orang kalau makin kaya makin pelit, dia makin kaya makin royal. Dia umumkan kepada penduduk desa itu, setiap orang yang punya masalah, datang kepadaku. Maka aku akan menyelesaikan masalahnya. I will take care of it and I will pay for it. Saya mau bayar berapapun persoalan dan biaya. Oh, semua penduduk desa itu senang ada bapak itu di desa itu. Menjadi berkat bagi seluruh penduduk desa. Ya. Dan mereka bisa hidup tenang dan damai. Mau gak saudara punya seorang bapak seperti itu? Senang gak kalau Pak Edi suatu hari mengatakan, masalah apapun, saya yang beresin, saya yang bayar. Hah? Mau gak? Jangan mau. Sebab sehebat apapun Pak Edi, sehebat apapun orang kaya itu, ingat, Tuhan Yesus jauh lebih hebat dari Bapak di bumi ini. Amin. Datang kepada dia. Datang kepada dia. Firman Tuhan mengatakan, serahkan seluruh kekhawatiranmu, maka Bapa yang akan memelihara kamu. Bukan manusia, manusia di dunia bisa sih menolong, bisa sih membantu, tetapi terbatas. Tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas, kuasa kebangkitannya melampaui segala sesuatu sehingga engkau mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah garansi tubuh yang mulia. Garansi tubuh yang mulia, yaitu tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan seperti Yesus itu contoh. Contoh nanti kita semua yang percaya akan dapat tubuh seperti itu. Jangan berharap pada tubuh ini, tapi berharap seperti tubuh kebangkitan Kristus. Tubuh yang mulia, tubuh yang baru, tubuh yang ajaib, yang bisa tembus dinding, tapi sekaligus bisa makan ikan goreng. Nah saya tanya, atau ikan bakar, saya tanya, ikan yang dimakan kelihatan gak di tubuh Yesus? Tembus gak ini? Karena tadi tembus dinding kan. Ikan kira-kira ada bekas kita kelihatan gak dari luar bajunya? Ih ada ikannya tuh. Apakah tubuh yang transparan seperti itu? Gak ada yang tahu. Tubuh kebangkitan yang melampaui pikiran kita yang masih bisa berdosa. Heran ya, bisa tembus dinding tapi bisa makan ikan. Ikannya kemana? Oh kalau kita olah dengan otak kita, gak akan mengerti. Sebab pikiran kita, otak kita masih berdosa. Jangan coba mengerti tubuh kebangkitan yang kudus, yang suci, yang tanpa dosa, yang ajaib, yang punya sebuah dimensi baru, yaitu dimensi apa? Kekekalan. Tubuh ini dimensinya gak kekal, bakal mati jadi abu atau jadi tanah. Tapi tubuh kebangkitan itu punya dimensi kekekalan. Melampaui pikiran kita. Gak mungkin pikiran berdosa mengerti tubuh yang sempurna. Mustahil, mustahil. Jadi cukup diterima dengan iman. Apa? Cukup diterima dengan iman.
Itu sebabnya setiap hari Minggu kita ibadah itu ada pengakuan iman rasuli, kita bilang apa? Aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Dimensinya kekal, tubuh kebangkitan itu. Jadi bukan asal hafal, asal ingat, asal baca, tapi kita meresapi, nanti aku akan dapat tubuh seperti itu. Gak peduli meninggalnya di mana, mau di laut, di udara, kepala di laut, badan di darat, ada yang begitu, yang perang itu tubuhnya kemana, hancur-hancuran. Tapi nanti akan mendapat tubuh kebangkitan yang baru. Yang mulia, yang indah, yang kekal. Itu iman Kristen. Iman Kristen yang dibangun di atas kebangkitan Kristus, ada buktinya. Yaitu apa? Kebangkitan tubuh Kristus. Dia buah yang sulung dan kita semua nanti akan mendapat seperti itu. Oh saudaraku, di bumi ini ada banyak hal kita tidak mengerti. Melampaui pikiran kita. Ada banyak hal yang kita belum lihat dengan mata kita. Jangan bersandar pada penglihatan seperti Thomas dan murid-murid yang lain. Ada banyak persoalan yang belum diselesaikan. Jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan ngotot menuntut bukti. Tuhan, kalau tidak ada bukti ini, gua gak mau percaya. Tuhan, kalau tidak ada bukti ini, aku tidak mau lagi melayani. Kalau tidak ada bukti ini, aku tidak mau lagi ke IGNC. Jangan ngotot atau maksa Tuhan memberi bukti-bukti yang kasat mata yang kelihatan. Tapi teguhkan iman saudara. Sabar menanti, dan suatu hari saudara akan mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan menerima tubuh mulia yang indah. Tubuh yang ajaib, yang bisa makan ikan bakar. Saya harap kita di sorga nanti ada pesta perjamuan anak domba, salah satu menunya ikan bakar yang Yesus makan. Di sorga saudara pernah dengar gak kata orang, orang Kristen gak ada funnya, bosen jadi orang Kristen. Masa nanti di sorga tiap hari cuma ibadah terus, nyanyi terus, kebaktian terus, bosen kan? Siapa bilang di sorga tiap hari nyanyi dan ibadah? Ada apa? Ada pesta. Ada pesta juga di situ. Ada makan, tubuh yang bisa makan. Kita akan makan dan minum yang sangat-sangat lezat, ya, nikmat, mewah, melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Saya gak bisa ungkapkan. Itu makanan dimensi kekekalan. Luar biasa. Pasti ribuan jutaan kali lebih lezat dan lebih nikmat dari yang di bumi ini. Amin? Setuju? Mau cepat ke sana? Yang pasti tidak membosankan. Pengharapan yang sejati itu. Percaya dan terima dengan iman. Sudah tahu definisi iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar atau fondasi dari segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kamu tidak lihat. Jadi jangan ngotot minta lihat dulu baru percaya. No. Percaya dulu, kamu akan lihat dan kamu akan mengalami. Saya ingat dulu, long time ago waktu saya masih melayani di Pluit, ada seorang ibu, ya, suaminya sakit kanker stadium 4. Dia minta didoakan, orang kaya, doakan Bang, kalau suami saya disembuhkan oleh mujizat Tuhan, maka saya dan suami akan bangun sebuah gereja baru, gedung yang baru, berapapun harganya. Itu tekadnya, membangun gedung bagi Tuhan. Doa, jawaban Tuhan lain, suaminya harus meninggal. Dia kecewa. Tuhan gak menjawab yes, Tuhan menjawab no. Padahal yes juga, dia gak ngerti aja. Sayang sekali, dia meninggalkan gereja Tuhan. Kenapa? Sebab dia membangun imannya di atas kesembuhan fisik. Kesembuhan jasmani, itu dasar iman dia. Ketika dia tidak mendapat kesembuhan fisik, suaminya tidak disembuhkan,
dari kansernya, dia tinggalkan gereja. Saya berdoa supaya dia tidak tinggalkan Tuhan. Setelah itu saya udah gak ada kontak dengan ibu itu. Saudara, hati-hati sekali. Kalau engkau membangun imanmu di atas fondasi yang salah, mujizat jasmani, keuangan, ya. Kalau Tuhan beri aku sukses, tahu-tahu gagal, ya. Manusia, atau hal-hal tertentu yang kamu tentukan sendiri, itu menjadi dasar iman kamu. Ketika kamu tidak dapat itu, iblis akan membisikkan di telingamu dan hatimu, tinggalkan Tuhanmu. Dia tidak dengar doamu. Sebab iblis mau kamu punya Tuhan yang tunduk sama kamu. Kamu minta apa? Dikasih. Siapa yang jadi Tuhan? Dengar kalimat ini. Kalau kamu menuntut tanda-tanda yang kelihatan, kamu tidak akan sensitif lagi terhadap pemeliharaan Tuhan yang natural dan ajaib setiap hari. Tidak akan sensitif lagi. Saya tanya kamu, Senin sampai Jumat kamu ke kantor atau tempat kerja selalu lancar. Pergi doa, lancar, pulang selamat. Besok pergi Senin sampai Jumat, setiap hari lancar, selamat, aman. Walaupun capek. Mujizat gak? Tuhan pelihara gak? Kamu sensitif atau kamu merasa biasa aja? Seharusnya. Suatu hari Jumat, ketika kamu rencana, hari Jumat itu pulang kerja langsung ke PRT, justru terjadi accident. Tapi puji Tuhan kamu gak apa-apa, hanya mobilmu yang benyok sedikit. Saya tanya, itu mujizat gak? Itu kesaksian gak? Sudah ke PRT, kesaksian, cerita gak? Sudah kesaksian gak? Cerita di mana-mana, Tuhan pelihara aku, ditabrak sama truk, penyok mobilnya, aku gak apa-apa. Saya tanya, Senin sampai Jumat waktu gak apa-apa, perlu disaksikan gak? Mana lebih sensitif? Accident tidak apa-apa, atau tidak accident tidak apa-apa? Sama-sama tidak apa-apa. Tapi manusia lebih cenderung melihat, kalau accident tidak mati, ya selamat, itu mujizat. Ya. Tapi kalau accident gak apa-apa, itu bukan mujizat. Waktu kamu tiap pagi nafas, dapat oksigen seperti sekarang ini, tanpa harus pasang selang, mujizat gak? Mujizat. Atau sampai di rumah sakit harus pasang selang, dapat oksigen gratis, baru mujizat. Tuh waktu COVID ingat semua rebutan oksigen, dapat oksigennya bersyukur setengah mati. Padahal tiap hari hirup oksigen free, jarang bersyukur. Pernahkah kamu bangun pagi, Tuhan terima kasih pagi ini masih dapat oksigen free. Waktu kamu buang air kecil, kencing lancar, bersyukur gak? Pernah kesaksian gak? Oh puji Tuhan, saya sudah hidup 65 tahun, kencing tiap hari lancar. Atau mau tunggu kamu udah gak bisa kencing, perlu operasi, udah itu selesai baru, Tuhan aku bersyukur ternyata kencing itu anugerah. Kalau kamu selalu menuntut tanda yang di luar dari hal-hal natural yang ajaib itu, kamu tidak akan sensitif lagi terhadap pemeliharaan Tuhan setiap hari yang juga adalah mujizat. Ketika suami ibu itu harus dipanggil pulang ke rumah Bapa, meninggal di dalam Tuhan, mujizat gak? Mujizat gak? Mujizat. Sembuh gak? Itu kesembuhan sempurna, gak sakit lagi, gak balik lagi. Saudara melihat, orang yang sakit dan bisa meninggal pun adalah anugerah. Sebab di bumi ini ada banyak orang yang ingin meninggal pun susah. Kalau orang udah tiba saatnya, badannya udah lemah, dia udah pengen pulang, gak pulang-pulang ini. Gak pulang-pulang menderita gak? Menderita loh. Gak percaya, keliling tuh rumah sakit, tempat-tempat senior. Orang-orang yang sudah pengen pulang, setahun anak gak kunjungi satu kali. Tiap hari makanannya mirip, ya kan? Lalu ciumin baunya tetangga, tetangga cium baunya dia.
Pengen pulang nggak? Kalau sudah nggak ada purpose. Tapi nggak pulang-pulang, nggak mati-mati. Nggak bisa meninggal pun adalah penderitaan besar. Bisa meninggal pun adalah anugerah. Saudara melihat iman yang sejati tidak tergantung situasi, kondisi, dan waktu. Sebab fondasimu adalah kebangkitan Kristus dan firman-Nya. Sebab itu saudaraku, apapun yang terjadi, setia percaya kepada Kristus yang bangkit, amin. Setia pegang firman-Nya, amin. Maka saudara mengalami damai sejahtera itu. Setiap hari, setiap detik, damai sejahtera itu, kuasa kebangkitan itu, dan berkat-berkat pemeliharaannya, karyanya yang ajaib, yang melampaui pikiranmu. Amin. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk perjamuan. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus bekerja di hati pikiran kami. Ajar kami hari ini membangun iman kami bukan di atas hal-hal jasmani, materi yang sementara, atau manusia yang terbatas. Tapi kami membangun iman kami di atas kebangkitan-Mu Tuhan. Di atas firman-Mu yang kekal Tuhan. Ajar kami setia beriman dan percaya dan taat pada firman-Mu apapun yang terjadi, kapanpun waktunya, bagaimanapun situasinya. Sebab di depan kami ada harapan, ada hiburan, ada kekuatan, ada jaminan yang kekal, melampaui apapun di dunia yang sementara. Berkati setiap telinga dan setiap hati yang sudah mendengar ya Tuhan. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Siapkan hati kami menerima perjamuan kudus hari ini. Mengingat cinta kasih-Mu, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Dan menyongsong pesta perjamuan anak domba. Kalau kami kembali ke rumah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.